Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Amin Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Mari setiap hati bersama-sama nyatakan, oh saat ku menyembah-Mu. Yakini saudara, Roh Tuhan bekerja di tempat ini. Yes. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Kau mau pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Bersama-sama dari awal kita pujikan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Kau mau pandangkan. Nyatakan saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Oh, kami pujikan. Amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Mari setiap hati, setiap pribadi, lepas pribadi datang kepada Tuhan. Sembah Tuhan lebih lagi saudara. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Betapa kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari bersama-sama bangkit berdiri saudara. Lebih lagi kita mau angkat hati kita. Kita mau angkat suara kita. Haleluya Yesus. Ku angkat. Yes, ini pernyataan kami Tuhan. Ya Tuhan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat ku pandang, kami mau sembah Engkau lebih lagi. Amin. Ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Nyatakan saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang lebih lagi untuk Tuhan saudara-saudara. Lebih lagi, oh angkat hatimu. Haleluya. Haleluya, Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus melawat setiap kami di tempat ini. Kami mau rasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Menjamah setiap kami di tempat ini. Kami rindu, kami haus, kami lapar Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Sebab Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Oh Tuhan, tidak ada yang terlebih besar daripada Engkau. Engkau sumber segalanya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari lebih lagi saudara. Mari lebih lagi kita mau nyatakan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Lebih lagi dengan hatimu nyatakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau yang berdaulat Tuhan. Yes.
lebih lagi nyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya. Amin. Ku berserah penuh sebab Engkau berdaulat, ku berserah penuh berdaulat. Ku berserah penuh. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kami Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan memiliki Engkau, oh sebagai kekuatan kami, sebagai penghibur kami, sebagai Allah kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami rindu memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya di atas setiap puji-pujian kami Tuhan, oh Engkau bertahta, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap jemaat Tuhan yang rindu memuji Tuhan lebih lagi, mari bersama-sama nyatakan haleluya, amin. Masih semangat saudara-saudara? Siap memuji nama Tuhan? Siap menari bagi Tuhan? Haleluya, kita mau nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat suara kita. Oh, kami mau menari buat Engkau. Haleluya. Bersama-sama nyatakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, amin. Bersama-sama angkat suara kita. Angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, bersorak-sorai telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyatakan. Sekarang nyanyikan kebesaran, Dia kuat, bersorak-sorai. Lebih lagi,
Sekarang nyanyikan kebesaran Dia kuat. Amin. Bersorak-sorai telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Berikan sorak-sorai terbaik kita buat Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Dia kuat dan penuh dengan kuasa. Amin. Siapa di sini percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan bagi setiap hidup kita? Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Oh, kasih-Mu Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Nyatakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari. Amin. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari. Ku naikkan pujian, haleluya. Suara jemaat, dengan sukacita ku kan. Yes. Lebih semangat lagi saudara. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, dengan sukacita ku kan menari. Ku naikkan pujian, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yeay, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Segala raja, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau nyanyi bagi Dia Sang Raja, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pujian kali ini menyatakan kasih Allah, amin. Sebab kita percaya kasih Tuhan tidak pernah habis, tidak pernah hilang di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun kita merasakan suka, duka, apapun kondisi dalam kehidupan kita, kita terus percayai bahwa Tuhan turut bekerja, Tuhan tetap mengasihi kita.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam sesi firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian yang indah, di mana pujian ini menyatakan bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah putus di dalam hidup kami Tuhan. Engkau teramat baik Tuhan, teramat baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari pujikan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan segenap rasa syukurmu. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Nyatakan dengan hatimu saudara, aku ada hari, yes. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Ini bukti kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Yes,
Segala hal yang kami alami Tuhan, kami percaya kami melewati itu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sehabis aku ada hari ini, karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya Yesus Tuhan. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti indahnya kasih-Mu ya Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih-Mu ya Yesus. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Berkat dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Dan kami sungguh mensyukurinya ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih-Mu. Dan setiap apapun yang saat ini tengah kami alami, kami mau katakan Engkau baik. Dan kami tetap percaya bahwa segala rancangan-Mu senantiasa mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu ya Roh Kudus. Engkau bekerja di dalam setiap hati jemaat-Mu. Engkau bekerja. Dan setiap kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Berhadiratlah ya Tuhan. Biar hadirat-Mu terus mencengkeram setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan saat ini tiba waktunya untuk kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami. Berkat hati yang taat, hati yang mengasihi Tuhan. Telinga yang mendengar. Dan hati yang mengasihi Tuhan untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk boleh menaburkan sabda kebenaran firman-Mu. Untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Sembunyikan di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Dan berbicaralah sebab kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Doa saya untuk semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya.
waras dan bahagia. Sekalipun kalau kita melihat di luar sana, banyak hal yang tidak membuat kita sehat. Cuaca yang rodok ekstrim ya, kalau pagi dingin sekali, kalau siang panas. Dan banyak berita-berita yang mungkin membuat pengendalian emosinya tidak terkendali. Tetapi hanya orang yang berlindung kepada Tuhan yang akan senantiasa mendapat perlindungan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tepuk pundak kiri kanan sebelahmu, katakan engkau orang yang diberkati Tuhan. Kebaikan Tuhan memberi kekuatan. Amin. Kebaikan Tuhan memberi kekuatan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau tanya, kalau ada pertanyaan seperti ini, apa yang paling Bapak Ibu Saudara minta Tuhan cabut dalam hidup saudara saat ini, hari ini? Cabut nyawaku ya Tuhan, jangan, ojo. Nah itu sudah tingkat depresi tingkat tinggi itu. Sudah orang yang menyerah. Banyak hal ya, mungkin cabut sakit penyakitku ya Tuhan. Tuhan, cabut masalahku, masalah keluargaku, ambil sekarang. Atau kita memiliki trauma masa lalu yang pengen Tuhan ambil. Banyak ya kalau bisa menjawab, ini rebutan untuk menjawab. Nah Bapak Ibu, kita baca bersama-sama di dalam 2 Korintus, benar umusi saya tidak bisa membacanya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Ini ayat yang cukup familiar, sering kita dengar. Kita baca bersama-sama, kita bangkit berdiri dengan penuh iman. Haleluya, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Silahkan duduk kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata dari sini kita baca Paulus, rasulnya Tuhan yang luar biasa, pelayanannya luar biasa, imannya luar biasa, pun pernah mengalami apa yang namanya duri di dalam daging. Duri di dalam tenggorokan aja menyakitkan nggih. Ini duri di dalam daging. Tetapi Tuhan memberi sesuatu yang lain yang kita baca tadi. Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu jawaban Tuhan. Duri, kita belajar duri. Sudah pernah bahasa Jawanya itu keleleken ya, keleleken. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Tertelan, nelen duri. Enggak Oma, kalau nelen itu kan sengaja, itu
ketelan. Tidak sengaja menelan duri ya, makan kemudian rasanya minta ampun ya. Saya pernah sampai sekarang anak saya yang Barep Noel itu kalau makan ikan yang durinya banyak itu enggak mau. Kalau durinya lunak mau, tapi kalau durinya banyak, durinya itu enggak mau mah, mending enggak makan. Karena pernah masih kecil ketelan ada duri, masuk duri. Saya juga pernah sampai tak lodok. Apa ya bahasa itu? Bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya Pak Beni dilodok, pakai jari diginiin. Sampai sakit banget. Itu rasanya duri dalam tenggorokan. Ini duri dalam daging. Duri, bahasa aslinya itu skolop. Duri, artinya duri, tonggak tajam, pasak. Dipakai untuk menyiksa dan mengakibatkan sakit yang terus menerus. Tapi Paulus bukan seperti ini. Sepertinya bukan seperti ini, bukan duri yang menancap dalam dirinya seperti itu. Secara rohani, sesuatu yang terus ada menyakitkan dan membuat kita sadar bahwa kita lemah. Banyak penafsir yang menafsirkan bahwa itu sakit. Sakit yang diderita Paulus dan mengakibatkan kambuh dan itu memalukan. Ada yang berpikir seperti itu. Kenapa di Alkitab tidak diceritakan secara spesifik? Saya berpikir bahwa kalau duri itu diceritakan secara spesifik, kita tidak bisa memasukkan duri kita, gambaran duri-duri kita di dalam duri dalam daging itu. Makanya duri di sini bisa bermacam-macam. Kalau tadi saya katakan sakit penyakit, kalau trauma masa lalu, kegagalan masa lalu, bisa menjadi duri dalam diri kita. Yang berarti duri dalam daging itu adalah kelemahan yang terus menerus, yang Tuhan izinkan, yang iblis pakai dengan tujuan supaya kita tidak sombong. Kami pengalaman spiritual Bapak Ibu Saudara. Dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya, dia dibawa ke langit yang ketiga, surga tingkat 3. Dan sebagai pengalaman pribadi, hal itu kalau sekarang itu apa enggak jadi viral langsung. Saya pernah diajak ke surga, saya pernah diajak ke neraka. Nah, Tuhan tidak menginginkan hal itu. Makanya Tuhan mengizinkan utusan iblis untuk menggocoh sehingga Paulus menyadari aku ini orang yang biasa-biasa saja, aku terbatas. Ini yang Tuhan tuju. Nah, di mana kebaikan Tuhan? Kita belajar bersama-sama nggih. Kebaikan Tuhan yang pertama, Paulus berseru sampai 3 kali supaya duri dalam dagingnya dicabut. Sesuatu yang tadi kelemahannya itu dicabut, kelemahan yang terus menerus menyiksanya itu dicabut. Tetapi jawaban Tuhan lain. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kebaikan Tuhan bukan menghapus duri, tapi memberi kasih karunia. Enggak langsung, bisa enggak Tuhan? Bisa. Melakukannya bisa. Sangat bisa. Tetapi hal itu Tuhan tidak lakukan. Tuhan memberikan jawaban yang lain. Dan sering kali ini terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak segera atau bahkan tidak melakukannya. Tidak menjawab doa kita. Seolah-olah tidak menjawab doa kita. Tapi ternyata Tuhan memberikan jawaban yang lain. Tuhan tidak mengambil duri bukan untuk menyiksa, tetapi tujuannya supaya kita bergantung
100% pada kasih karunia Tuhan. Supaya kita bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan. Seringkali kita mungkin berdoa untuk sakit kita, tapi sampai saat ini aku belum melihat kesembuhan itu terjadi. Lantas kita marah. Enggak usah Tuhan-Tuhanan. Seperti itu? Enggak. Justru saat ini, waktunya semakin kita menyadari bahwa kita lemah, kita terbatas dan aku perlu Tuhan. Amin. Mungkin pasangan kita membuat kita benar-benar Tuhan, aku enggak kuat Tuhan. Kayak saya lihat di TikTok, seorang suami berdoa, Tuhan sama istrinya, Tuhan tolong hilangkan masalahku yang aku hadapi. Tiba-tiba istrinya hilang, celing, ternyata masalahnya istri nih. Enggak. Terkadang dibiarkan istri itu ada, pasangan kita ada. Semakin kita meminta Tuhan, beri aku kesabaran. Sepanjang hari kita akan semakin menghadapi. Tuhan, mesti angger ngomong sambil ngelus dada. Sabar kan? Nemu sabar kan? Padahal yang diminta supaya kita sabar. Tapi sepanjang hari itu hal-hal yang membuat kita emosi. Tapi apakah kok Tuhan kok enggak menjawab doa-doaku ya? Aku kan minta sabar, minta kuat. Lah kok malah sepanjang hari ini aku emosi terus, hatiku entek terus. Justru itu loh jawabannya Tuhan, katanya minta sabar. Tak coba ini. Saya sampai takut loh kayak gitu tuh kalau minta doa. Coba kalau pakai ini kamu sabar enggak? Kalau pasanganmu berulah, kamu bisa sabar enggak? Kamu bisa mengendalikan emosimu enggak? Itu cara kerjanya Tuhan. Sering kali seperti itu. 3 kali Paulus berseru, Tuhan ambil ini. Duri dalam dagiku, 3 kali berseru dan Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku. Habis itu saya ganti doanya Bapak Ibu. Saya enggak minta kesabaran, saya enggak minta kuat. Saya kalau menghadapi masalah, Tuhan adalah kuatku. Tuhan adalah kuatku. Dadi ini seperti apa? Tuhan adalah kuatku. Saya mengubah doa saya. Bukan doanya yang salah. Sepertinya enggak doanya. Cuman saya menyatakan iman saya. Tuhan adalah kuatku. Jadi walaupun masalah kita hadapi sepanjang hari. Ketika kita menyadari, oh Tuhan adalah kuatku. Kekuatan itu muncul dalam diri kita. Amin. Amin. Kalau kita kesakitan sedang menyerang kita, kambuh, Tuhan Engkau adalah Allah penyembuhku. Allah penyembuhku, Jehovah Rafa, Jehovah Rafa. Amin. Amin. Apapun yang kita alami. Yang kedua, kelemahan adalah jalan menuju kuasa Tuhan bekerja. Seringkali dunia berkata, tutupi kelemahanmu. Jadilah kuat, ayo kuat. Tapi suruh menutupi kelemahan kita. Tetapi Tuhan berkata enggak. Dalam firman Tuhan ini Tuhan berkata, justru berkata, akui kelemahanmu, maka kuasaku akan menjadi nyata. Akui, jangan tutupi di hadapan Tuhan. Ngomong apa adanya, apa yang menjadi duri di dalam hidup kita. Tuhan, aku lemah dalam hal ini.
Tuhan, aku tidak dapat menguasai dalam masalah ini. Aku perlu Engkau, aku perlu tuntunan Roh Kudus-Mu. Jangan pakai topeng, pura-pura kuat. Tapi dengan mengandalkan diri kita, endingnya bubar Bapak Ibu Saudara. Sudah percaya, percayai saya untuk ini. Ketika kita mengandalkan diri kita, endingnya bubar. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kekayaan kita, apa yang kita miliki, bubar. Tetapi ketika kita mengakui di hadapan Tuhan apa yang menjadi kelemahan kita, ini aku Tuhan, ini aku. Sujud di hadapan Tuhan mengakui segala kelemahan kita. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Minta kepada Tuhan dan hasilnya, jawaban dari Tuhan apapun itu, kita tahu pasti yang terbaik. Mungkin seolah-olah kok jawabannya Tuhan beda ya. Yang seperti aku, ekspektasiku, seperti bayanganku. Tetapi kita tahu rencana Tuhan pasti membawa kebaikan bagi setiap anak-anaknya. Rencana Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera bagi anak-anaknya. Karena dalam kelemahan adalah jalan menuju kuasa Tuhan bekerja. Jadi saat ini akui bahwa aku manusia terbatas Tuhan. Namun Engkau Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, Tuhan yang akan memampukan aku. Aku lemah Tuhan, tapi Engkau Allah yang maha kuat. Engkau yang akan menguatkan aku. Aku hopeless Tuhan, aku gak memiliki pengharapan, tapi pengharapanku ada di dalam Engkau. Engkaulah pengharapanku. Akui. Di hadapan Tuhan, bahkan dengan tangis, dengan air mata sujud di bawah kakinya. Ini aku Tuhan, berseru sama seperti Paulus sampai. Berikutnya, kata cukuplah, cukuplah kasih karuniaku. Jawaban Tuhan. Mencukupi, memadai. Bahasa aslinya arkei. Mencukupi, memadai, tidak kurang. Apa yang cukup tadi? Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Seperti pujian tadi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Kasih karunia Tuhan itu selalu ada dan terus menerus. Kasih karunia Tuhan itu sekarang dan terus menerus. Berbeda dengan sekarang dan selama-lamanya. Walaupun itu selama-lamanya, tetapi di sini dikatakan kasih karunia kasih karunia Tuhan itu cukup itu terus menerus. Kita harus meminta kepada Tuhan setiap hari. Karena itu terus menerus. Saya, Bapak Ibu Saudara, kalau berdoa setiap pagi, Tuhan penuhi aku dengan kasih karunia-Mu. Sekalipun kasih karunia Tuhan itu terus berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi saya memintanya setiap hari. Tuhan, aku mau hidup dalam kasih karunia-Mu. Itu doa pagi saya. Saya selalu minta itu, Tuhan, limpahi keluargaku dengan kasih karunia-Mu. Limpahi setiap jemaat Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Jadikan kami pribadi-pribadi yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya selalu Bapak Ibu berdoa untuk hal itu. Supaya kita
kita, karena saya bukan hanya berdoa buat saya juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, kita hidup dalam kasih karunia Allah. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apapun. Di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu kita perlu kasih karunia yang daripada Tuhan terus menerus dalam kehidupan kita. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 minta tolong. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Luar biasa. Kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kasih seorang ibu bisa habis, sekalipun peribahasa kasih Allah, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Tapi kasih ibu bisa habis, tapi kasih Allah tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Dia selalu ada bersama kita. Dia tidak pernah capek untuk mengejar kita, Bapak Ibu Saudara. Gak pernah lelah dengan kita. Kalau Tuhan lelah dengan kita, ketika kita menjauh Tuhan gak mau, udahlah urusan-urusanmu gitu. Ketika Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, dia diperintahkan Tuhan untuk menobatkan Niniwe, tetapi dia pergi lari ke Tarsis. Sampai di perut ikan Tuhan mau turun membentuk Yunus kembali. Yunus gak mau sebenarnya, aku gak mau, biar saja kota Niniwe hancur. Wong mereka jahat, perilakunya mereka kejam, biadab, biarin saja hancur. Aku tahu kasih Tuhan gak berkesudahan, tetapi sekalipun dia lari, Yunus lari, dan sampai diombang-ambingkan, Tuhan gak pernah lelah dengan kita. Sampai dia masuk ke di dalam perut ikan yang sangat besar. Tuhan mau tangkap kita lagi. Tuhan mau pakai kita lagi. Apa yang menjadi alasan kita saat ini? Apa yang menjadi kelemahan kita? Aku gak bisa berkata-kata Tuhan, aku gak pintar bicara, aku gak bisa melayani. Terlalu ringan alasan untuk tidak melayani. Terlalu sepele untuk kita tidak melayani Tuhan dengan alasan-alasan seperti itu. Aku malu minta sama Tuhan. Tuhan berikan kemampuan. Ketika kita mengakui aku malu Tuhan, aku melayani. Tuhan berikan kemampuan. Kemarin ada anak muda WA, saya kaget. Mah, tolong aku mah. Saya enggak baca atasnya, kan kalau di ambang WA itu, ambang baca itu cuman yang bawah tok toh. Mah tolong aku mak, deg-deg gitu saya langsung. Apa ini kok tolong gitu. Terus dia jangan dikasih tahu ya, yang pemuda ya, inisialnya N. Langsung, mama aku disuruh KTBK. Aku enggak bisa mama, aku enggak tahu carane piye. Aku enggak mudeng mah. Enggak apa-apa, tenang, kita belajar. Kemudian saya belajar by WA, ini. Terus dia belajar enggak Oma? Belajar katanya saya nyatet. Dia memang kalau suruh belajar sudah meletik pikirnya. Kalau dulu itu dadak dimarah-marahin. Kemudian dia nyateti, dia belajar. Terus hari Sabtu gimana? Bisa mah, tapi yo sambil baca. Enggak apa-apa, belajar. Tapi ada kemauan dan Tuhan tolong.
Ketika kita mengakui kelemahan kita, Tuhan pasti tolong. Karena Tuhan tidak pernah lelah dengan kita. Kalau Tuhan lelah, Tuhan akan mengabaikan kita. Masa bodoh. Bodoh amat. Enggak, Tuhan enggak bodoh amat. Tuhan bukan pribadi yang bomat. Selanjutnya Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya jadi terjeda banyak. Saya soalnya tenggorokan saya sakit. Jadi kalau nelen agak sakit, makanya saya break. Lanjut, respon Paulus. Bagaimana dengan respon Paulus? Bagaimana dengan ketika dijawab, cukuplah kasih karuniaku. Justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Sesuatu hal yang mengubahkan Paulus 180 derajat. Kalau dia awalnya berseru-seru, namanya berseru-seru itu meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi selanjutnya dia berhenti protes, dia berhenti berseru kepada Tuhan dan mulailah dia bermegah. Di sini bukan berarti bermegah itu sombong, enggak sombong. Dikatakan senang dan rela. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Amin. Senang dan rela, eudoko. Yang artinya berkenan menyetujui rencana Allah di dalam hidupnya. Beda kan? Dia senang dan rela menerima, ikhlas, ridho. Kalau bahasa orang sana. Ikhlas menerima apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan inginkan. Bukan berarti terus kemarin yang sempat sebulan lalu saya katakan, oh ya wes ngene bae, kowe gelem ngene ra gelem ngono ya wes. Bukan seperti itu. Tetapi bermegah ini memiliki pondasi, memiliki dasar yaitu bahwa dia percaya, dia meyakini bahwa ketika dia lemah, dia akan kuat. Bukan karena dia, bukan karena Paulus, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja di dalam Paulus. Oleh sebab itu Paulus bisa mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Amin. Seperti jemaat Tuhan di tempat ini, ketika melakukan segala sesuatu, ini bukan aku, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Kok bisa ya aku melewati ini semuanya? Ini bukan aku loh, itu bukan aku. Butuh aku, nek aku mesti nangis kuwi. Ini pasti kekuatan daripada Tuhan. Ini senang dan rela Bapak Ibu. Sebab jika aku lemah, aku kuat, merupakan iman. Yaitu berhenti mengandalkan diri sendiri supaya Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Sudah enggak ada akunya lagi, tetapi Tuhan Yesus. Kok bisa ya aku tidak mau sabar ya? Padahal aku pengen marah, aku pengen emosi, tapi aku kok bisa ya? Kok bisa ya kemarin pas aku sakit, aku bisa melalui itu semua. Kok aku bisa kuat ya menghadapi masalah-masalahku, menghadapi tekanan-tekananku. Itu bukan aku itu pasti Tuhan. Lewat
lewat Roh Kudus yang ada di dalam aku, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kesabaran. Kita menyadari bahwa hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita, bekerja di dalam kita. Dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10 ini Bapak Ibu Saudara, ini bukan bercerita tentang kehebatan Paulus yang bisa naik, dibawa Tuhan naik ke surga tingkat 3. Yang kalau sekarang bisa menjadi berita utama dan menghasilkan cuan-cuan. Cuan-cuan ini padahal masakan gereh dikecapi itu ya, menghasilkan cuan. Kalau sekarang itu seperti itu, Paulus mesti terkenal sekali. Tetapi Tuhan tidak menghendaki untuk Paulus menjadi seperti itu. Paulus tetap menjadi seorang hamba Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati, yang senang dan rela bermegah di dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap bertahan sekalipun sekalipun ada duri dalam dagingnya. Tetapi ini cerita tentang betapa luar biasanya Allah kita yang bekerja di dalam hidup kita. Yang mampu menjadikan duri dalam daging menjadi cukup dalam kasih karunia. Tuhan yang sanggup mengubahkan segala permasalahanmu. Tapi ketika Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku, itu membuat semuanya baik-baik saja. Mungkin ada duri dalam hidup kita saat ini, tapi terus ingat saat pagi hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, atau ketika dalam doa kita, Tuhan bisikan ini, cukuplah kasih. Kasih karunia Allah cukup bagi kita. Kita responi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya minta pemain musik maju ke depan. Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Dan sepenuh hati kita katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati,
Biar jemaat saja yang memuji Tuhan. Dengan sepenuh hati kita katakan. Ku ada. Benar Tuhan. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Bahwa saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih karunia-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Ada sekarang dan terus menerus. Berlaku terus menerus. Tidak pernah habis. Bahkan selalu baru setiap pagi. Oleh sebab itu terus kami perlu kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami perlu kasih karunia-Mu Tuhan. Lebih lagi memenuhi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya. Haleluya. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, naikkan ucapan syukur-Mu atas kebaikan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh hidup dalam kebaikan kepada kebaikan, kemuliaan kepada kemuliaan, oleh karena Yesus Kristus yang ada di dalam kita. Naikkan ucapan syukur-Mu, katakan dengan bersuara minimal telinga kita mendengar. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau baik, sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau memiliki Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, Tuhan yang tidak pernah habis kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang senantiasa membawa damai sejahtera, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami untuk terus kami menyadari Tuhan dan mensyukuri kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu pagi hari ini yang terus menguatkan kami. Amin. Saat kami menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan kami. Saat kami boleh menghadapi duri-duri dalam daging, dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang pagi hari ini menyatakan, cukuplah kasih karuniaku. Sebab justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami imani Tuhan, firman-Mu menjadi rema, menjadi suara Allah dan menjadi daging di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami responi kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang berwajib. Puji nama Tuhan, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Haleluya, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita dan sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya hantarkan, mari kita mempersiapkan persembahan kita dan kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Biarlah firman itu boleh tertanam di dalam hati kami
dan memampukan setiap kami untuk hidup taat seperti Engkau mengajari kami Tuhan Yesus. Dan saat hari ini Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan persembahan yang terbaik. Mari Tuhan yang memberkati setiap persembahan kami, biarlah atas berkat-Mu saja Tuhan Yesus kami boleh memberikan yang terbaik. Dan persembahan ini Tuhan Yesus kami persembahkan ke dalam mezbah-Mu, kuduskan, sucikan, berkati. Kiranya persembahan ini bisa digunakan Tuhan Yesus untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini dan mendukung setiap pelayanan jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Saya undang petugas kolektan untuk boleh maju ke depan. Mari bersama-sama kita akan pujikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Haleluya, bersama-sama kita akan menyaksikan warta Jumat sepanjang minggu ini. Mari kita tunggu sejenak warta Jumat gereja kita. Baik, kami terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap dapat hadir dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja ini. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi sampai dengan selesai di tempat ini. Doa intim pribadi dilaksanakan sebelum ibadah raya berlangsung pukul setengah 9 pagi di tempat ini. Kemudian ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore di tempat ini. Ada ibadah crown, ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul setengah 6 di tempat ini. Kemudian ada ibadah Joyce Kid, ibadah anak yang berlangsung bersamaan dengan ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi di ruang Gracia di bawah. Demikian pengumuman hari ini. Mungkin ada tambahan? Baik, saya undang Opa Isa untuk boleh maju ke depan untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini.
Shalom Bapak Ibu, diberkati Tuhan, puji Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang sangat-sangat baik. Kasih karunia-Nya cukup untuk kita. Dengan kasih karunia, dengan anugerah Tuhan, memampukan kita untuk melewati semua yang harus kulewati. Jangan takut kegelapan yang ada di hadapan kita. Kasih karunia Tuhan menerangi, menguatkan, menuntun, memberkati, dan dengan kasih karunia Tuhan kita pasti keluar sebagai pemenang kehidupan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita pujikan satu pujian. Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa kita sangat baik, puji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Amin, haleluya. Di hidupku, Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur. naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Oh, tak habis-habisnya, habisnya rahmat-Mu, haleluya. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu
besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Oh, besar kasih setiamu ya Tuhan. Tidak pernah habis rahmat-Mu di dalam hidup kami. Tidak habis-habis kasih karunia-Mu ke dalam hidup kami. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup kami di setiap hari. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini yang telah memberikan kekuatan dalam hidup kami, mengangkat hati kami, iman kami untuk memandang kepada kasih karunia Tuhan yang tidak pernah habis, yang selalu mengalir, memberikan kekuatan, keberkatan di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami kuat bukan kuat karena diri kami, tetapi kami kuat karena kasih karunia-Mu. Kami kuat karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Telah memberkati hati kami, jiwa kami, roh kami, bahkan raga kami. Turut keberkatan oleh karena roh kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya umat-Mu diberkati dengan berkat yang daripada-Mu, sehingga semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin setia, semakin hari semakin taat, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin rajin di dalam kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kehidupan umat-Mu, pekerjaan mata pencarian, usaha, pendidikan anak-anak. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Karena anugerah-Mu cukup bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Bapa yang sangat mengasihi kami. Terpujilah Tuhan yang selalu melimpahkan kasih karunia-Nya baru setiap hari. Terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kasih karunia-Mu terus menyertai dalam perjalanan hidup kami. Seperti Daud berkata, sesungguhnya hanyalah kebajikan dan kemurahan-Mu belaka yang akan mengikut kami di sepanjang umur hidup kami. Kami tetap tinggal di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu, kita terima berkat dari Tuhan. Arahkan pandangan iman, mata iman-Mu kepada Tuhan, kepada anugerah-Nya, dilimpahkan dalam hidup kita dari hari ini sampai selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih Tuhan dan terimalah berkat rahmat, anugerah, damai sejahtera, cinta kasih dari Allah Bapa dan kesayangan dari Tuhan Yesus serta persekutuan di dalam roh-Nya yang kudus terus menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberkati kita dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Sudah diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Sugeng kundur, Gusti berkahi, amin.
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai